kita ketahui bahwa perubahan sosial bisa terjadi akibat banyak hal, bahkan salah satunya dari sebuah game. Game yang awal mulai diciptakan untuk menghilangkan jenuh maupun bosan, kini berubah menjadi sumber penghasilan dan karir. Akibat dari perubahan sosial, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perubahan sosial akibat game, kami sudah melakukan wawancara kepada masyarakat. Saya sudah bertemu dengan narasumber yang pertama dan saya ingin mewawancarainya dengan Mas siapa sebelumnya? Bimo. Dengan Mas Bimo sendiri sudah pernah bermain game itu? Sudah? Baik game online, game offline? Dua-duanya. Oke, di sini saya sedikit mewawancara ya Bang ya, bertanya-tanya sedikit tentang game. Nah, menurut Abang sendiri, game itu bisa membawa perubahan perilaku sosial nggak sih? Bisa. Seperti apa Bang? Bisa dijelaskan nggak? Oh, kalau apalagi dampaknya terhadap remaja ya. Kalau dilihat dari perkembangan zaman itu sangat berbeda sekali. Dulu remaja berkumpul itu bisa saling diskusi. Beda dengan sekarang. Apalagi maraknya game online ya. Remaja berkumpul pasti main game. Di situ berpengaruh banget tuh untuk perubahan sosial terhadap game. Terus tentang solusi yang ingin Anda berikan gitu Bang kepada para pemain game gitu, terutama yang kecanduan lah, untuk mengatasinya itu, untuk menekan perubahan sosialnya tersebut gimana Bang? Kalau solusi ya, pastikan kalau remaja sekarang itu bermain game itu kadang lupa waktu, ya kan? Terus nggak ingat dengan apa yang lebih penting, hal-hal yang lain yang lebih penting gitu. Kalau menurut saya sendiri sih dari orang tua sih. Dari orang tua ya Bang? Iya, gimana caranya mengajarkan anaknya tuh untuk membatasi dalam bermain game. Lebih tahu waktu lagi. Ya balik lagi, orang tuanya lebih apa ya? Lebih Perhatikan lah ya. memperhatikan, lebih ngajarin juga, ngasih tahu. Oke. Nah, terus Bang, dari yang Abang jelasin nih kan banyak tuh, dari mulai dampak positif, negatifnya, terutama tadi yang sedikit saya agak menarik nih Bang, ngomongan Abang kalau game itu yang dulunya awalnya bersifat hiburan sekarang sudah bisa menghasilkan uang. Nah, ini mungkin bisa dibantu nih Bang. Terutama kan kita tahu sendiri kan kalau game ini kan sudah masuk ke ranah olahraga, salah satunya e-sport gitu. Nah, ini kan juga membawa dampak baik lah istilah terhadap perubahan sosial yang diakibatkan sama game. Nah, untuk tanggapan Abang sendiri mengenai tersebut itu gimana Bang? Ya menurut saya sih bagus ya, dalam perkembangan zaman ini e-sport itu sekarang udah ada. Game itu bisa menghasilkan tidak hanya hiburan gitu. Bagus juga buat masyarakat, buat kedepannya gitu. Maksud saya nggak hanya bermain tapi bisa menghasilkan, Membantu lah ya Bang? membantu gitu loh. Di situ sih Ya. bagus, saya senang. Terima kasih Bang ya udah membantu kami dalam wawancara ini, dan sebelumnya terima kasih kepada Mas Bimo ya. Terima kasih Mas ya. Dari narasumber yang sudah kami wawancarai, mereka menyatakan bahwa perubahan sosial akibat game lebih condong ke arah perilaku ataupun sikap seorang yang berubah. Narasumber menjelaskan bahwa setelah mengenal game, banyak sikap dan perilaku seseorang yang berubah, mulai dari susah bersosialisasi dengan orang maupun lingkungan, bahkan sampai menutup diri. Akan tetapi, dari tanggapan narasumber tersebut, mereka juga menyadari bahwa game menjadi sumber penghasilan dan pengembangan karir. Terima kasih pada narasumber yang mau meluangkan waktu untuk diwawancarai. Dengan siapa saya berbicara kalau boleh tahu? Rainer Julistian. Di sini ini saya ingin mewawancari Mas Rainer seputar perubahan sosial akibat game. Karena Mas Rainer ini selaku salah satu atlet e-sport game Mobile Legends, di sini saya ingin bertanya, tanggapan Mas Rainer mengenai perubahan sosial akibat game yang awalnya game untuk menghibur diri sekarang menjadi sumber penghasilan. Kalau dari tanggapan saya ya, itu kan biasanya game dibuat buat senang-senang doang kan dari zaman dulu tuh. Nah kalau sekarang game itu banyak yang dibuat sama anak-anak milenial sekarang deh. Contohnya dari yang tadinya buat seru-seruan sekarang jadi penghasilan. Kalau dulu kan kita ngeliat orang main bola, ya udah main bola aja kan. Nah tapi sekarang orang ngeliat main game itu aneh. Nah makanya dari perubahan itu ada yang namanya e-sport. Kan e-sport kita ditontonin kan, kita nontonin orang main game. Nah perubahan sosial itu terjadi dari semenjak mulai perkembangan digital. Contohnya kayak gitu. Lalu bagaimana pendapat Anda tentang profesi yang baru ditimbulkan akibat perubahan sosial dari game tersebut? Profesi ya? Profesinya ya contohnya aja kebanyakan tuh sekarang kayak di YouTube
terus orang-orang streamer gitu kan, kayak Nimo TV lah contohnya. Itu profesinya ya dia kerjanya cuma main game padahal tuh, cuman berpenghasilan. Ya sama kayak anak-anak Mobile Legends juga kan, dia yang tadinya main game buat seru-seruan, terus sekarang jadi diseriusin jadi pro player. Akhirnya dari gameplaynya itu direkam sama dia, terus diupload ke YouTube. Bisa juga sambil main game sambil online, jadilah streamer. Dari tanggapan Mas Renner tadi mengenai perubahan sosial akibat game, ini game itu masuknya dampak positif atau negatif? Kalau dampak positif negatif sih dua-duanya masuk. Iya. Kalau positifnya itu kita bisa ada profesi baru. Contohnya yaitu jadi streamer, jadi YouTuber, Jadi joki. terus bisa juga kita jadi penjoki, kayak akun yang dari level rendah terus dinaikin ke atas, itu bisa dijoki sama penjoki, itu juga menghasilkan uang. Terus kalau dampak negatifnya itu beralihnya ke pendidikan. Biasanya tuh dia ada yang sejak dini nih, kayak anak-anak sekarang SMP, SMA, itu harusnya dia sekolah serius, belajar serius, dia malah main game. Tapi ya karena keseringan main, diseriusin, akhirnya jadi itu pro player juga, gamer juga. Nah makanya kebanyakan tuh pada beralihnya ke situ karena mengincar ini uangnya, profesinya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Lalu pesan Anda selaku orang yang terlibat langsung dalam perubahan sosial akibat game tuh gimana? Pesannya ya, kalau misalkan buat dunia sekarang sih lebih baik yaitu masuk ke dampak positif. Bisa jadi profesi baru daripada cari kerja susah kan. Iya. Bisa juga main game, cari duit dari game. Udah banyak ya contohnya di youtuber di luar sana, kayak Just No Limit, Ekoju, itu dia penghasilannya udah miliaran. Cuman kalau buat kayak contoh anak-anak sekarang kayak di SD SMP itu kayaknya jangan dulu deh, kecuali ada restu dari orang tua diperbolehkan, itu gak apa-apa. Nyari uang dari sejak dini tuh udah alhamdulillah udah bagus sih, contoh yang bagus. Terima kasih kepada narasumber karena telah meluangkan waktu untuk diwawancarai. Tanggapan atlet yang merasakan perubahan sosial akibat game, ia berpendapat bahwa banyak industri ataupun perusahaan yang menjadikan atlet game sebagai sponsor. Bahkan narasumber menyatakan bahwa game sudah menjadi cabang olahraga baru, yaitu e-sport. Setelah mewawancarai langsung dengan atlet e-sport, tidak lengkap rasanya jika kita tidak mendengar dari narasumber berikut, yaitu developer game yang mungkin akan menjawab perubahan sosial akibat game. Sebelumnya terima kasih kepada narasumber. Mas Gilang Valentino sudah meluangkan waktunya untuk mewawancarai seputar perubahan sosial akibat game. Saya, mahasiswa ilmu komunikasi dari kelompok kami, ingin mengajukan beberapa pertanyaan dari Mas Gilang yang mungkin memahami dan lebih paham mengenai game itu sendiri dan dampak terhadap perubahan sosial game. Yang pertama itu saya ingin bertanya bicara mengenai perubahan sosial yang bisa terjadi karena berbagai macam hal, contohnya seperti game, itu bisa membawa perubahan sosial yang awalnya game itu diciptakan hanya sebatas hiburan, lalu sekarang bisa menjadi sumber penghasilan, bahkan bisa sampai menjadi pengembangan karir. Nah, tanggapan Mas Gilang itu selaku developer game itu seperti apa, Mas? Tanggapannya ya sangat baik sih, jadi industrinya jadi lebih besar, jadi game pun jadi lebih berkembang ya, jadi genrenya jadi makin banyak segala macam gitu. Terus game itu juga bukan cuma untuk bermain, tapi emang jadi sarana berkomunikasi. Misalnya cara buat ngobrol, atau misalnya di tempat pekerjaan dia bisa sambil main game. Maksudnya di luar pekerjaan dia main game sambil ngomongin kerjaan juga banyak yang gitu tuh. Gitu sih. Iya. Oke. Pertanyaan kedua ya Mas ya. Ini mengenai game yang membawa impact terhadap perubahan sosial tersebut. Contohnya seperti masuknya game ke cabang olahraga baru atau yang biasa dikenal sama anak muda itu e-sport. Impact-nya kan jadi makin luas ya, jadi menjadi sarana olahraga jadi baik sih, maksudnya gimana ya? Berarti kan industrinya makin berkembang, terus jadi sarana pekerjaan baru gitu, dari dulu cuman main di warnet atau apa, sekarang kan jadi atlet, hitungannya malah jadi atlet
Terus Jadi udah nambah profesi baru ya Mas ya? iya jadi nambah profesi baru, terus jadi apa, ajang perlombaan juga kan, maksudnya masuk ke SEA Games juga kalau nggak salah ya, kemarin tuh sempat. Iya, Iya, SEA Games masuk 2018. iya, heeh. Jadi sebenarnya baik-baik aja sih, impact-nya lebih ke baik ya. Mungkin ada beberapa hal negatifnya, tapi kalau kita lihat sih lebih banyak karena gamer kali ya, mungkin mikirnya jadi lebih banyak baiknya sih sebenarnya. Kalau kita cari-cari itu pasti ada. Kalau semua hal kan pasti ada negatif sama positifnya ya. Positifnya. Heeh. Nah, ya. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Mas. Dari perubahan sosial akibat game tersebut, apakah masyarakat mampu menerima perubahan tersebut, Mas? Oke. Cepat atau lambat sih pasti akan menerima ya. Karena mau nggak mau, karena kita kan pasti kayak misalnya untuk di Indonesia, kita pasti kan ngikutin dari luar juga, karena di luar juga berkembang, dan mau nggak mau kalau kita tetap stuck di nggak mengikuti zaman ya bakalan stuck gitu, ketinggalan gitu. Sekarang apalagi kan mau metaverse lagi dirancang dari perusahaan-perusahaan gede kan, jadi mungkin kedepannya pasti akan cepat atau lambat sih pasti Pasti diterima. pasti akan menerimanya sih. Ya. Kayak gitu. Oke, terima kasih ya Mas ya. Dan Ah. sudah banyak jawaban yang berharga dari yang kami dapatkan setelah wawancara dengan Mas Gilang. Dan sudah dapat kami kesimpulkan dan akan kami paparkan nantinya. Dan sebelumnya terima kasih ya Mas Gilang sudah meluangkan waktunya untuk wawancara ya. Dan maaf mengganggu ini untuk wawancaranya. Terima kasih Mas Gilang. Ya, makasih. Ya. Setelah mendengar tanggapan mengenai perubahan sosial akibat game dari masyarakat, atlet e-sport, dan developer game, kami juga sudah melakukan wawancara dengan dosen psikologi mengenai perubahan sosial akibat game. Sebelumnya terima kasih ya kepada Ibu Eka selaku dosen psikologi yang sudah meluangkan waktu untuk diwawancarai bersama kelompok kami mengenai perubahan sosial akibat game. Sebelumnya Bu, saya ingin bertanya nih Bu. Yang pertama dari sisi psikologinya terlebih dahulu Bu. Apakah memungkinkan game dapat mempengaruhi psikologi seseorang? Kalau kita lihat dari pengaruh game terhadap tingkat psikologis seseorang itu bisa berpengaruh ya. Beberapa di antaranya kita temui case di mana mereka, para gamers gitu ya, anak-anak remaja terutama gitu yang mengalami kecanduan gitu ya, kecanduan secara mereka di mana ada tremor gitu muncul, terus kemudian juga ada kegusaran, sampai-sampai juga mereka ada yang mengalami bahwa terhadap kemampuan mereka dalam menganalisis gitu, mereka juga ada bermasalah gitu, karena terbiasa main game, begitu gamenya dicabut, ada mereka yang dalam bersosialisasi juga merasa bahwa kayaknya ada yang berbeda ya gitu dengan lingkungannya gitu, karena mereka terbiasa hidup di dunia virtual misalnya gitu. Banyak tuh yang mereka yang mengalami gangguan-gangguan psikologis gitu ya, dari depresi, gelisah, sampai juga fobia sosial juga gitu ya, bisa semakin memburuk. Terus mereka juga mereka yang udah bekerja gitu ya, selama WFH juga kan banyak tuh yang main game online juga di rumah gitu ya. Itu juga tingkat kinerja mereka juga menurun, dan terutama anak sekolah biasanya lupa sama ataupun mahasiswa mungkin ya lupa sama tugas-tugas sekolah gitu, tugas-tugas kuliah, karena keasikan main game online. Bagi waktunya susah gitu ya. Game online juga bisa menimbulkan risiko individu di mana mereka bisa masalah tadi saya bilang konsentrasi gitu ya. Terus mereka juga mungkin ada juga yang gara-gara game online jadi lebih hiperaktif, itu juga ada yang muncul kayak gitu. Ya, pertanyaan berikutnya nanti kalau saya jawab panjang nanti pertanyaan yang diajukan jawabannya mirip-mirip soalnya pasti. Iya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu ya. Apakah memungkinkan jika seseorang dapat melakukan hal yang sama dengan apa yang dimainkan oleh gamenya? Kalau dia sampai memperlakukan kehidupan nyatanya
sama dengan game online kan kayak Mobile Legend, kayak misalnya PUBG gitu ya. Kan ada tuh case-case di mana dipraktekkan di dunia nyata gitu ya, layaknya game gitu. Itu mereka berarti ada permasalahan psikologis di mana mereka tidak bisa membedakan antara kehidupan nyata dengan kehidupan virtualnya gitu. Nah, ini butuh bantuan memang gitu ya. Cuma bantuan ini tentunya tidak serta-merta psikiater atau psikolog bisa turun tangan langsung gitu tanpa ada campur tangan pihak lain ya. Pihak lain di sini adalah keluarga. Keluarga yang harus benar-benar memantau bagaimana perilaku remaja ataupun mereka penggemar game yang ada di sekitarnya gitu. Ada lagi teman-teman? Ya, Bu. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Hal yang ingin Ibu sampaikan mengenai perubahan sosial akibat game ini. Ya, gimana Bu tanggapannya? Nah, kalau intinya adalah kesan saya bagi mereka ataupun teman-teman yang memang penyuka game online, yang penting adalah kalian tetap bisa bagi waktu, ya, mengolah waktunya, di mana antara kebutuhan dan kewajiban itu bisa dibagi dengan rata gitu, ya. Itu aja kali ya dari saya. Ya Bu, terima kasih ya Bu ya. Setelah mendengar begitu banyak tanggapan mengenai perubahan sosial akibat game, baik dari kalangan masyarakat, atlet e-sport, developer game, bahkan kita juga sudah mendengar tanggapan dari dosen psikologi. Dan bisa kita simpulkan bahwa game dapat membawa perubahan sosial menjadi penghasilan dan karir seperti streamer, gamer, bahkan bisa menjadi seorang atlet dari cabang olahraga baru yang sering disebut e-sport. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.